Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku dan kali ini di video ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26 dan kita akan fokuskan di subjek pajaknya, objek pajak, DPP, PTKP dan tarifnya tuh kayak gimana. Intinya di video ini tuh tentang dasar-dasar umum perpajakan PPh pasal 21 dan 26 ya. Jadi teman-teman jangan di skip, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. PPh pasal 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah bedanya, pasal 26 penghasilannya itu diterima oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nah kira-kira kalian ada nggak sih yang penasaran siapa sih yang dimaksud orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi yang luar negeri? Oke, kita akan lihat pasal 2 Undang-Undang PPh ya. Di situ disebutkan yang termasuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri yaitu orang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau orang pribadi nih yang udah 1 tahun berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Di situ disebutkan di ayat 4 yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu subjek pajaknya, yaitu pihak yang dipotong atau pihak yang menerima penghasilan itu siapa sih? 8 pihak yang dipotong juga punya hak dan kewajiban. Yang pertama, PPh 21 yang udah dipotong sama pemberi kerja tadi itu merupakan kredit pajak kecuali PPh 21-nya bersifat final ya. Yang kedua yaitu mendapatkan bukti potong. Yang ketiga bisa menerima pengembalian kelebihan kecuali atas PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Dan yang keempat itu wajib melaporkan juga di dalam SPT tahunannya. Bisa dibaca ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang siapa sih yang memotong PPh pasal 21 atau 26. Pemotong PPh pasal 21 atau 26 yang pertama yaitu pemberi kerja. Nah ini bisa orang pribadi, bisa juga badan. Yang intinya tuh memberikan gaji, upah, honor, tunjangan, dan lainnya. Yang kedua yaitu instansi pemerintah. Ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan selanjutnya yang membayarkan gaji, upah, honor, tunjangan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu dana pensiun, BPJS Tenaga Kerja atau badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun, yang membayar tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat ini bisa orang pribadi atau badan yang intinya tuh membayar honor atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, peserta pelatihan, atau peserta magang. Nah yang kelima yaitu penyelenggara kegiatan, bisa orang pribadi, bisa badan, bisa instansi pemerintah atau organisasi internasional yang intinya tuh memberikan hadiah atau memberikan penghargaan. Itu kan termasuk penghasilan ya. Jadi itu adalah 5 pemotong PPh yang dijelaskan oleh DJP. Pemotong PPh pasal 2126 ini memiliki hak dan kewajiban yaitu mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua menghitung memotong PPh pasal 2126 ya meskipun tarifnya 0%. Setelah itu menyimpan ya kertas kerja pemotongan, menyetorkan PPh pasal 21 atau 26 ini ke kas negara dan melaporkan hasil perhitungannya meskipun nihil. Tadi kan kita udah bahas ya tentang subjek pajaknya. Nah sekarang kita akan belajar tentang objek pajaknya. Oke nih guys, kita bahas dulu ya penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Ingat ya, ini tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Nah contohnya gini nih guys, kalau kita nih udah bayar ya misalnya asuransi kecelakaan, terus tiba-tiba kita nih beneran kecelakaan dan kita dapat nih manfaatnya atau dapat santunannya dari perusahaan asuransi itu. Nah manfaatnya ini atau santunannya ini tidak dipotong PPh pasal 21. Oke? Nah yang kedua yaitu penggantian atau imbalan. Nah ini namanya tuh natura atau kenikmatan. Contohnya yang pertama makanan atau minuman untuk seluruh pegawai. Nah kalau
misalnya kita dapat makanan, terus kita lihat, oh pegawai lain juga dapat nih semuanya. Nah itu bukan termasuk penghasilan yang dikenakan PPh. Jadi dia bebas ya dari PPh pasal 21. Nah yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Contoh kalau kita kerja nih di daerah 3T, terus kita dapat natura atau kenikmatan atau suatu bantuan ya. Nah itu tidak dikenakan PPh pasal 21 karena kita ada di daerah tertentu. Nah yang ketiga yaitu natura atau kenikmatan yang memang sehubungan sama pekerjaan. Contoh ya, kalau misalnya kita kerja di tambang dan kita dapat uang khusus atau natura kenikmatan khusus yang karena memang pekerjaan kita nih riskan, nah itu bukan termasuk penghasilan yang dipotong PPh. Atau natura kenikmatan juga yang bersumber dari APBN atau APBD atau APB desa, kayak gitu guys. Yang ketiga yaitu iuran program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan oleh menteri, kayak gitu. Nah itu bukan termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Atau yang keempat, jadi kalau kita ngasih bantuan, ngasih sumbangan, zakat, infak, sedekah ya, nah itu diterima oleh orang pribadi sepanjang tidak ada hubungan dengan usahanya atau tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan, itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang dia menerima uang zakat dan memang dia perlu untuk menerima uang zakat itu, dia tidak dikenakan PPh pasal 21 kayak gitu. Yang kelima yaitu harta hibahan yang diberikan oleh keluarga sedarah lurus 1 derajat. Maksudnya lurus 1 derajat itu misalnya hibah dari ayah atau hibah dari anak atau hibah dari kakak, adik kayak gitu ya. Itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya kita dapat hibah rumah itu nggak ada PPh pasal 21-nya. Nah, yang keenam yaitu beasiswa. Nah, beasiswanya ini juga harus memenuhi pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketujuh yaitu bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, anggota firma atau anggota perseroan komanditer yang modalnya ini tidak dibagi atas saham-saham. Dan yang terakhir, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah itu tidak dikenakan PPh pasal 2126 ya. Rumus penghitungan PPh 2126 yaitu DPP dikali tarif. Nah, kalian pasti penasaran nih, DPP-nya tuh apa dan tarifnya apa? Oke, kita bahas ya guys. Untuk pegawai tetap, nah ini ketika masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir ini yaitu Desember. Jadi perhitungannya yaitu DPP-nya adalah PKP setahun atau penghasilan kena pajak dan dikali tarif pasal 17. Oke, kita breakdown ya. PKP setahun itu didapat dari penghasilan bruto dikurang biaya. Biaya ini bisa biaya jabatan, iuran pensiun atau zakat. Nah, sama dengan neto, neto akan dikurang sama PTKP. Jadi neto dikurang PTKP adalah PKP setahunnya. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, diatur dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tahun 2016. Nah ini tuh biasanya ada 3 kategori. Yang pertama yaitu TK. TK ini adalah tidak kawin. TK garis miring 0 artinya tidak kawin dan 0 tanggungan. Kalau TK garis miring 3 artinya tidak kawin dan punya 3 tanggungan. Selain TK ada juga K. K itu artinya kawin. Jadi kalau K sama dengan 2 artinya kawin dan punya 2 tanggungan. Nah kalau penghasilan suami istri digabung, jadi PTKP-nya itu adalah KI sama dengan tanggungannya. K itu adalah kawin dan I adalah istri. Jadi kalau KI garis miring 1 artinya dia udah kawin dan penghasilannya digabung dengan istri dan dia punya 1 tanggungan. Nah pertanyaannya, siapa sih yang bisa menjadi tanggungan kita? Jadi ada 3 kategori yang bisa menjadi tanggungan kita. Yang pertama, anggota keluarga sedarah. Contohnya ayah atau ibu kita yang tidak berpenghasilan dan anak kandung kita. Nah yang kedua yaitu keluarga semenda. Itu maksudnya kayak mertua kita atau anak tiri. Yang ketiga yaitu anak angkat. Untuk PPh pasal 21 itu ada 3 jenis tarif. Yang pertama yaitu tarif umumnya, itu ada di pasal 17 ayat 1A Undang-Undang PPh.
Yang kedua ini tarif baru, yaitu TER bulanan kategori A atau kategori B atau kategori C. Dan yang ketiga yaitu TER harian. Nah, untuk PPh pasal 26 dia cuma ada 2 tarif, yaitu 20% sesuai undang-undang atau sesuai P3B. Jadi kalau misalnya Indonesia sama negara itu punya perjanjian, nah kita pakai tarif sesuai perjanjian itu. Kita balik lagi ya ke pegawai tetap di masa pajak terakhir Desember tadi, yaitu kita kan udah tahu nih cara dapat PKP setahunnya dari mana. Nah, itu dikali tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 ini adalah tarif pasal progresif. Jadi semakin tinggi penghasilan kalian, itu akan dikenakan pajak yang lebih besar. Tapi kalian masih ada nggak sih yang bingung gimana sih maksud dari tarif progresif ini? Kita ambil contoh ya, untuk Tuan A ini, itu punya penghasilan kena pajak atau PKP setahunnya yaitu 382.860.000. Nah, kalau kita pakai ya tarif umum pasal 17 itu yang berlapis-lapis, lapisan pertama 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta. Yang kedua 15% dikali 190 juta sama dengan 28,5 juta. Nah, kenapa sih di lapisan yang kedua ini itu adalah 190 juta? Karena 190 juta ditambah 60 juta yaitu 250 juta. Nah, ini sesuai ya sama tarif umumnya yang ada di tabel yang udah aku kasih tahu tadi. Dan yang terakhir 25% itu ada di lapisan yang ketiga. Nah, ini dikali 132.860.000 itu adalah hasil pengurangan ya. Hasil pengurangan 382 jutaan itu dikurang 250 juta. Nah, itu adalah hasilnya. Jadi nanti total PPh yang udah kita kalikan ini kita tambahkan semua dan hasilnya akan ketahuan PPh pasal 21 Tuan A yaitu Rp64.715.000. Masih sama nih guys di pegawai tetap untuk masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Ini maksudnya itu Januari sampai November. Jadi kalau kita mau menghitung PPh 21 pegawai tetap untuk Januari sampai November ya, atau ya selain masa pajak terakhir ini, yaitu DPP-nya adalah penghasilan bruto dikali tarifnya langsung tarif TER bulanan, itu bisa A, bisa B, bisa C. Kalau kita mau pakai tarif TER bulanan, nah itu harus disesuaikan sama status wajib pajaknya. Kalau statusnya TK 0 artinya tidak kawin dan tanggungannya 0, atau TK 1 atau K0 itu pakainya tarif TER A. Nah, kalau misalnya dia tuh statusnya TK 2 atau K1 atau TK 3 atau K2 itu pakainya TER B. Nah, untuk yang TER C itu untuk PTKP-nya ketika dia statusnya itu K3 dan dia itu kayak udah kawin tapi punya 3 tanggungan. Yang kedua, untuk anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur seperti honor, itu DPP-nya yaitu penghasilan bruto dan tarifnya pakai tarif TER bulanan. Yang ketiga, pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap, itu penghasilannya atau upahnya dibayar bulanan, jadi DPP-nya adalah penghasilan bruto bulanannya. Dan tarifnya pakai tarif TER bulanan ABC sesuai statusnya. Pegawai tetap yang upahnya itu tidak dibayar bulanan. Jadi kita harus cari tahu dulu nih berapa sih penghasilan hariannya dia. Nah, untuk penghasilan harian 0 sampai 2,5 juta itu dihitung DPP-nya yaitu penghasilan bruto seharinya dia dikali tarifnya itu adalah tarif TER harian. 4. Bukan pegawai yang menerima honor. DPP-nya adalah 50% dikali PH bruto dan tarifnya itu pakai tarif pasal 17. 5. Peserta kegiatan yang misalnya tuh menerima hadiah. Nah, DPP-nya yaitu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 atau tarif umum. Nah, yang ke-6 dan yang ke-7 yaitu peserta program pensiun yang dia tuh masih berstatus pegawai. Jadi dia kayak menarik dana pensiunnya di awal. Dan yang terakhir ke-7 yaitu mantan pegawai. Nah, itu DPP-nya adalah penghasilan bruto dan dia itu pakai tarif pasal 17. Jadi ini dia guys resume skema PMK nomor 168 tahun 2023. Jadi kalau teman-teman lihat DPP-nya itu biasa hampir semuanya itu adalah PH bruto atau penghasilan bruto. Dan DPP-nya ini hanya satu yang berbeda yaitu di pegawai tetap masa pajak terakhir. DPP-nya PKP setahun. Jadi teman-teman harus menghitung dulu nih PKP setahun sesuai yang udah aku jelasin tadi. Dan tarifnya ini dia setengah pakai tarif pasal 17, setengah pakai TER bulanan ABC dan ada satu yang pakai TER harian.
perpajakan. Di video selanjutnya aku akan buat langsung soal bahas ya, bener-bener langsung praktek menghitungnya untuk semua skema ini. Jadi teman-teman pastiin kalian udah subscribe aku dan nantikan video aku yang selanjutnya ya tentang soal bahas kasus-kasus ini. Buat kalian yang like, komen, dan subscribe aku doain ya kalian langsung bisa nih dan langsung paham tentang perpajakan.